Halo Sobat Sabah, apa kabar? Alhamdulillah ketemu lagi. Nah, untuk kali ini saya sedang kunjungan ke daerah Pantura. Kebetulan kita berkunjung ke salah satu kandang plasma, kandang kecil, kemitraan. Ini Klosos. Nah, ini masuk ke periode kedua. Kita belajar di sini karena ini cukup menarik ya. Kandangnya populasi 30.000. Tapi ada yang menarik, nanti kita lihat di dalam. Kandang ini investasi awalnya hanya 40.000 per ekor. Jadi modal yang dibutuhkan kisaran 1,2 M, tetapi mampu menampung 30.000 ekor. Seperti apa detail di dalam kandangnya, nanti kita ikuti bersama, kita masuk dalam kandang. Salah satu yang menarik dari kandang ini adalah penggunaan heater dari Semawar LPG. Nah, ini modifikasi Semawar LPG dimasukkan ke semacam tabung dari seng ya, atau dari besi, kemudian ditiup dengan blower. Untuk inlet sendiri berukuran 7 meter kali 1,8 di kanan kiri, dan ini tanpa cooling pad ya sobat, jadi pakai paranet sebagai pengganti cooling pad. Sobat, yang unik dari kandang ini adalah kandang ini menggunakan istilahnya lantai tambahan di setiap lantainya ya. Jadi ada 2 susun di setiap lantai. Ini kandang dengan dimensi kandang 6 kali 125 meter. Normalnya satu lantai harusnya kalau kita isi dengan density 14 ekor per meter. Kandang ini populasi berkisar 10.000 per lantai. Tetapi dengan adanya rak atau lantai tambahan di setiap lantai kandang ini, jadi populasi bisa dinaikkan ke 15.000 atau tambahan 5.000 per lantai, sehingga total populasi menjadi 30.000 yang harusnya 20.000 sobat. Nah, kandang ini adalah periode kedua. Periode pertama kemarin mendapatkan IP cukup baik, yaitu 429. Jadi menjadi sesuatu hal yang berbeda dan banyak, sekarang ini sebenarnya banyak dijumpai di peternak-peternak kecil ya. Ini menjadi salah satu inovasi untuk penambahan populasi. Kipas di ujung menggunakan 50 inch, ada 4 buah kipas. Nah, ini yang unik lagi, kipas di sini 50 inch tetapi menggunakan 2 jenis motor. Jadi sesungguhnya motor atau mesin kipasnya, 4 kipas tersebut menggunakan 1 horsepower, atau 1 horsepower itu kisaran 750 watt. Kalau kapasitas kita ukur itu berkisar antara 35.000 meter kubik per jam, atau kalau kita korelasi ke CFM itu kisaran di 18.000 CFM. Tetapi untuk proses brooding ini menggunakan mesin cadangan 2 yang setengah horsepower ya, atau setengah PK. Nah, ini potensi kipasnya bisa diturunkan sehingga untuk brooding tidak terlalu kencang kapasitas kipasnya. Ini memang masih manual semua, belum ada controller, heater juga manual, dan brooding untuk 4 hari pertama ini masih seperti open house, jadi tanpa kipas. Hanya memainkan tirai yang ada dan heater yang ada. Mungkin itu hal yang cukup menarik yang bisa di-share. Kemudian kali ini saya akan mencoba membahas mengenai penggunaan pakan sobat. Rata-rata kemitraan kita ini masih menggunakan pakan
full starter atau pre-starter disambung starter. Sebenarnya pakan yang paling baik itu sudah harus ada 3 fast feeding atau 3 stepping penggunaan pakan. Yang pertama adalah pre-starter, dilanjut dengan starter, dan pada saat fase besar itu menggunakan finisher. Dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan untuk penggunaan pakan ini, sobat. Jadi ada keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, kalau tidak salah ini nomor 3826 ya, tahun 2020. Ini ada peraturan mengenai nomor pendaftaran pakan, sobat. Nah, NPP atau nomor pendaftaran pakan ini di dalamnya ada SNI. Nah, SNI ini sendiri sudah ada dari tahun 2015, sobat, mengenai kandungan atau nutrisi dari pakan dan stepping penggunaan pakannya itu sendiri. Nah, seharusnya kita dalam beternak broiler itu menggunakan 3 fast feeding seperti tadi dijelaskan. Pertama pre-starter, ini untuk SNI terbaru pre-starter itu dipakai 1-7 hari. Nah, 1-7 hari ini dengan kadar protein kisaran 22%, sobat. Kemudian untuk pre-starter ini diharapkan adalah pakan dengan butiran fine crumble atau crumble halus, sobat. Kemudian setelah 7 hari atau dari mulai 8 sampai umur 21 hari secara SNI harusnya menggunakan pakan starter. Pakan starter ini protein minimalnya adalah 20%. Jadi yang umum beredar di lapangan saat ini 21-22%. Minimal itu harus 20%. Nah, kemudian di atas umur 21 hari sampai panen, seharusnya ayam sudah menggunakan pakan finisher. Nah, pakan finisher ini proteinnya minimal adalah 19%. Jadi peraturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan saran yang terbaik untuk pakan-pakan yang diberikan di kandang untuk mencapai performa yang baik. Sayangnya di kemitraan-kemitraan yang ada di lapangan ini masih banyak yang tidak menggunakan finisher atau full starter. Nah, ini sebaiknya sebagai peternak yang baik kita memilih kemitraan-kemitraan yang memang sudah menerapkan prinsip 3 fast feeding tadi, yaitu pre-starter, starter, dan finisher. Kalau tadi pre-starter kita upayakan yang memang partikelnya fine crumble, untuk starter biasanya kita mengarah ke crumble dan coarse crumble atau crumble kasar, sobat. Sedangkan untuk finisher kita sudah beralih ke pakan pellet atau semi pellet, artinya butirannya harusnya jauh lebih besar, sobat. Dengan harapan seperti itu kita bisa mengefisienkan konsumsi pakan. Jadi semakin besar ketika partikelnya sudah pellet, maka ayam akan cepat mencapai kebutuhan asupan nutrisi dari feed intake-nya mereka. Sehingga energi tidak banyak terbuang untuk mencapai konsumsi pakan ya. Larinya nanti ke FCR. FCR akan jauh lebih baik, sobat. Nah, gimana? Apakah sobat masih menggunakan single fast feeding system atau sudah 3 fast feeding system? Coba dianalisa kembali, dilihat kembali. Yang belum menggunakan 3 fast feeding, silahkan mencoba untuk menggunakan 3 fast feeding. Secara prinsip, kebutuhan protein dari ayam broiler sebenarnya tinggi di awal dan semakin menurun menjelang panen. Jadi tergantung dari fasenya. Di awal mungkin di 2 minggu pertama lebih ke arah hiperplasia atau perbanyakan sel, itu butuh protein tinggi, dan di akhir ketika pembesaran sel atau hipertrofi itu justru lebih membutuhkan energi yang tinggi. Disitulah 3 fast feeding ini menjadi sangat krusial untuk kita gunakan di lapangan. Nah, untuk tempat pakan sendiri ini menggunakan hanging feeder, tetapi sudah ada sekat di samping dan ini desainnya sudah menyerupai pen feeder, sobat. Jadi kalau kita lihat
Ini sudah cukup ceper, tidak terlalu dalam, dan sudah cukup lebar. Dan lubangnya ini sudah paten. Jadi tidak seperti hanging feeder pada umumnya yang ada 3 lubang penggantung di samping. Ini sudah paten dengan lubang yang 3/4 memenuhi pen feeder ya. Sehingga penggunaan hanging feeder ini atau super feeder ini cukup lama ya, dari 0 sampai panen, sehingga tidak memerlukan baby chick lagi. Ini cukup praktis sehingga single investasi, dimana kandang-kandang peternak rakyat biasanya mencari yang praktis seperti ini. Jadi tidak perlu beli baby chick plus hanging feeder. Perhitungan rasio tempat pakan ini sudah dikalkulasikan. Satu tempat pakan ini untuk 30-35 ekor ayam. Nipel pun sama, sudah dikalkulasi satu nipel untuk 10-12 ekor ayam. Tadi ayam terlihat mengumpul dan sekarang ayam mulai aktif. Kenapa seperti itu? Memang karena pemanas di sini belum di-link ke controller, karena memang belum ada controller sehingga masih manual. Mengumpul adalah tanda dari respon kedinginan ayam akibat memang pemanas belum dinyalakan. Beberapa menit setelah pemanas dinyalakan dan suhu hangat sudah mulai dialirkan ke kandang, ayam mulai terlihat aktif untuk mencari minum dan mulai mencari makan. Nah, 24 jam setelah check in, kita tadi sudah melakukan cek crop fill dan pencapaian crop fill cukup baik. Sudah 100% terisi dengan konsistensi seperti lumpur. Ini menjadi modal awal bagi peternak di sini agar performanya bisa tercapai baik sampai panen nanti. Nah, ini kalau kita lihat di tengah ini ada dipasang plastik-plastik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengalirkan udara ke bawah, sehingga aliran udara dari depan yang disedot oleh kipas exhaust di belakang ini bisa merata di bagian bawah. Untuk atas sendiri, angin diharapkan akan banyak lewat samping, di mana kondisi samping ini difokuskan ada ayamnya, sehingga aliran udara di dalam kandang ini bisa lebih merata di mana di situ ada ayam. Kita bisa lihat di ujung kipas menyala secara intermittent ya. Ini menggunakan Omron, nyala satu kipas. Dan kipas saat ini dipakai yang setengah horsepower ya. Jadi umur 17 hari nanti kipas, ada 2 kipas yang menggunakan setengah horsepower. Ini umur 17 hari nanti akan dibongkar mesin yang setengah horsepower dan diganti dengan yang 1 horsepower. Oke sobat semua, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat, salam sahabat, sampai jumpa.